Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izinnya lah saya masih dapat berada di sini menyampaikan sepatah dua patah ceramah melalui video virtual ini. Tak lupa pula selawat besertakan salam, marilah sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ustadz Reza Fadil MAG selaku dosen pengampu di mata kuliah ini, saya Dwi Fatia Fadila izinkan menyampaikan sepatah dua patah mengenai tujuan pendidikan perspektif Al-Quran. Dinamika di zaman yang diiringi dengan perubahan dalam segala hal dikarenakan pendidikan yang mulai disepelekan, terjadilah kemerosotan akhlak moral yang terjadi di mana-mana, terutama pada pemuda di generasi saat ini. Pendidikan yang ada saat ini banyak yang berdasarkan kurikulum sebagaimana yang telah diatur. Namun, terdapat juga pendidikan yang ada di dalam Al-Quran yang disebutkan untuk menata kehidupan manusia sebagaimana yang teratur dari segi kemasyarakatan yang berbangsa bernegara, dan yang terpenting adalah untuk menata kehidupan berkeluarga, karena tujuan pendidikan ini bisa dilakukan oleh manusia yang berilmu dan bertakwa, yang kelak akan menciptakan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Sebagaimana Islam menegaskan bahwa bukti keimanan ialah jiwa yang bersih, dan bukti keislaman adalah berpendidikan dan berakhlak yang mulia. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Dari ayat ini sendiri dijelaskan bahwasannya Allah menciptakan jin dan manusia tidaklah berguna untuk yang lain melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang telah mengakui beriman kepada Allah, maka tidaklah ia akan mau jika hidupnya di dunia ini kosong dan hampa. Kemudian ayat ini juga sangat jelas menggambarkan kepada kita bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia tidak bukan adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya dijelaskan pula mengenai tujuan pendidikan di dalam Quran surah Al-Fat ayat 29, yang di sini menjelaskan mengenai manfaat bagi orang lain walaupun hanya sedikit saja, yang merupakan salah satu bagian dari insan kamil yang merupakan tujuan umum atau lazim di dalam Islam. Untuk ayat selanjutnya dijelaskan dalam Quran surah Ali Imran ayat 138 sampai dengan 139 bahwa ayat ini mengandung tentang perintah untuk melakukan persiapan dan menyediakan segala sesuatunya, termasuk dengan tekad dan semangat yang benar, di samping keteguhan hati dan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di dalam Quran surah Al-Hajj ayat 41 mewujudkan seseorang yang selalu menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran, serta mewujudkan manusia yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hud ayat 61, dikatakan bahwa manusia dijadikan penghuni di dunia adalah untuk menguasai dan memakmurkan dunia sebagai khalifah di muka bumi ini. Dari tujuan pendidikan ini dapat diketahui bahwa pendidikan dapat membentuk masyarakat yang diidam-idamkan, itu sebagai seorang pemimpin dan anggota manusia yang bertakwa, untuk melaksanakan sholat, menunaikan zakat, menegakkan nilai-nilai ma'ruf, serta dalam masyarakat yang mencegah perbuatan yang mungkar. Untuk itulah, mari kita benahi pendidikan kita yang telah terperdaya dengan sistem yang dibuat oleh dunia barat saat ini.
Dari sekarang hendaklah kita pada umumnya sebagai seorang pendidik dan sebagai seorang manusia untuk merubah tujuan pendidikan kita, yaitu untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hamba Allah yang patuh terhadap perintahnya. Sekian saja dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.